Ya oke teman-teman, balik lagi ke video kita Source Code. Di kali ini aku akan benar-benar speedrun ya, karena untuk di chapter 6 ini kita banyak ke building gitu ya. Jadi aku speedrun aja, jadi aku bermain cepat gitu ya. Yang penting kan teman-teman udah tahu dasarnya ya. Dasar dari chapter 6 itu ya cuman building aja, mempersiapkan. Kalau yang kemarin kan kita mempersiapkan ini apa? Kalau yang kemarin kan kita persiapkan untuk building toolchain ya. Dan sekarang kita bakal membangun compilingnya, oke? Jadi kita akan membangun nanti compiling. Nah, nanti chapter 5 dan 6 ini untuk apa sih? Untuk kita buat di chapter 7. Jadi chapter 7 nanti kita nge-build menggunakan alat-alat yang udah kita compile di sekarang ini. Jadi sekarang ini sebenarnya teman-teman kita itu masih menggunakan host kita, host komputer, atau kalau di sini kan aku pakai Arch Linux. Jadi kita itu sebenarnya masih bergantung pada Arch Linux, OS utama kita. Nah, nanti di chapter 7 kita itu udah nggak bergantung lagi terhadap komputer host kita atau Arch Linux kita nantinya. Nah, jadi untuk mempersiapkan itu kita install chapter 6 dulu. Nah, ini kita speedrun aja. Nah, kemarin kita connect dulu ke SSH. Dan jangan lupa di sini dipastikan lagi bahwa di sini ada peringatannya lagi teman-teman, bahwa jangan menggunakan user root ya. Tapi di sini kita harus menggunakan user LFS. Ini yang harus penting ya. Karena kalau kita nggak menggunakan user LFS nanti bakal error ya. Jadi nanti akan ada error pastinya. Jadi teman-teman switch user dulu ke user LFS. Jadi habis login sebagai root, SSH root, baru teman-teman switch user ke LFS. Ya seperti itu. Atau teman-teman bisa lah langsung, kalau misalnya pakai perintah SSH itu teman-teman teman-teman bisa langsung menggunakan SSH kayak ini, LFS localhost, langsung enter, masukin passwordnya. Nah, kita bisa login langsung secara LFS gitu. Ini kalau kita langsung SSH. Tapi kalau pakai cara tadi ya bisa. Kalau pakai root berarti teman-teman login dulu sebagai root, habis itu switch user ke LFS. Nah, oke. Nah, di episode kemarin kan kita sudah kita CD lagi ke LFS source. Di episode kemarin kan kita udah ngebuild apa ya kemarin, yang terakhir itu glib kalau nggak salah. Sorry, GCC. Nah, GCC ini kan kemarin belum aku hapus ya teman-teman. Jadi aku hapus dulu. Kalau aku ls, jadi aku hapus dulu file yang kemarin, karena di chapter sebelumnya kan belum aku hapus yang GCC-nya. Nah, ini aku hapus dulu. Kita tulis rmrv untuk kita hapus. Nah, sekarang kita lanjut ke M4 ya. Kita ulangi lagi yang seperti kemarin, yaitu kita pakai tar xf m4. Oke, udah selesai. Kita cd ke m4. Habis itu kita configure. Setelah configure kita akan make, dan jangan lupa untuk menggunakan minus flag ya, flag minus G sesuai dengan core masing-masing. Di chapter sebelumnya aku udah selalu ingetin ke teman-teman bahwa selalu gunakan perintah ini untuk melakukan parallel make ya. Jadi biar lebih cepat yang pastinya, biar nggak lama nanti buildnya ya. Nah, ini make, kita bisa pakai make. Jangan lupa kasih min J, lalu nomor jumlah core yang teman-teman pakai di VirtualBox. Di sini kebetulan aku pakai 4 core ya. Kalau di chapter sebelumnya kan udah aku ini ya. Nah, ini kalau aku cek di setting itu, di sini bisa dilihat ya bahwa jumlah prosesor yang aku alokasikan untuk VirtualBox itu ada 4 core. Sedangkan jumlah total core yang aku pakai di laptop ini kan ada 8 core nih. Tapi yang aku pakai buat si VirtualBox Arch Linux ini cuma 4 core. Jadi aku tulisnya di sini J4. Teman-teman klik enter untuk mulai mengcompile. Selanjutnya nanti kita pakai perintah ini untuk menginstall ya. Oke, jangan lupa tambahin lagi J4 ya, biar lebih cepat. Oke, udah selesai. Terus itu kita bisa cd dot, kita rm m4. Sorry, pakai rv biar kita bisa ngapus foldernya. Habis itu kita masuk ke ncurs ya. Kita tar, kita clear dulu aja. Kita tar xf ncurses, enter. Kita cd ncurs-nya. Habis itu di sini kita sheet dulu. Oke. Habis itu kita masukin ini. Itu ini kita
Kita configure habis itu. Oke, udah selesai. Jangan lupa kita configure sebelum kita make. Ini membutuhkan sekitar 071 SBU, jadi sekitar 2 menitan lebih. Oke, kita lanjut ke Mac ya. Habis kita configure, aku Mac, jangan lupa kasih main J jumlah core ya teman-teman. Nah, oke, udah selesai. Selanjutnya kita install. Habis kita compile, kita install. Jangan lupa jangan semuanya, teman-teman. Kita copy yang atasnya dulu. Kasih main G4. Habis kita install, baru di sini kita jalankan perintah yang bawah ini. Oke, kita install ya. Oke, habis itu selesai, kita bisa cd dot untuk kembali ke sini. Selanjutnya kita install bash. Ini yang penting nih ya. Tanpa ini bash itu shell. Jadi kalau nggak ada shell, kita hapus dulu ya folder encurse yang encurse-nya kita hapus, baru kita masuk ke bash. Bash ini sama, kita tar xf bash dan kita extract. Oke, udah berhasil kita ekstrak. Ini perlu waktu 0,4 SBU. Nggak sampai 1 menitan lah ya. Kita configure, kita cd dulu. Kita cd ke bash, jangan lupa kita configure. Nah, oke, udah selesai. Habis kita configure, kita make main J4, jangan lupa main J jumlah core teman-teman. Oke, udah selesai. Selanjutnya kita install. Jangan lupa kita install menggunakan paralel ya, main J jumlah core teman-teman. Tambahkan. Oke, kita tunggu dulu. Oke, udah selesai. Selanjutnya kita bikin symbolic link ya untuk sel ini. Kita bikin, jadi bin ke bash. Back a link for the program that use. Oke, terus kita bisa exit lagi. Sorry. Aduh. cd, sorry. Teman-teman masuk ke source lagi. Maksud saya cd ya, bukan exit ini. Kalau exit kan logout ya, logout user. Oke, aku balik lagi. Tadi kan ke cd ya, tadi kan ke bash. Nah, habis ini kita cd untuk kembali ke folder mlt lws source. Nah, habis itu kita rm. Kita hapus lagi bashnya karena udah nggak kepake. Kita lanjut ke core util. Tatar xf
for util, kita ekstrak dulu. Sorry, nggak ada foldernya ya. Nah ini. Oke, habis itu kita configure, kita cd dulu, jangan lupa kita cd, habis itu baru kita oke, udah selesai. Tadi kan kita nge-configure, sekarang kita make install, sorry, kita compile. Oke, kita compile, aku salah perintah. Oke, udah selesai. Jangan lupa habis itu kita install lagi min-j4. Oke, udah selesai. Selanjutnya kita kita mau programnya biar nanti bisa kita gunakan ya. Enter. Ini kita connect ke dir. Enter lagi. Oke, udah selesai. Selanjutnya kita cd dot langsung. Nah, selanjutnya kita clear di sini, kita kembali, terus kita hapus lagi si code utilnya. Oke, selanjutnya kita install yang div util. Kita menggunakan tar xf div util. Kita ekstrak. Habis itu kita masuk ke div util. Habis itu kita configure. Nah, ini jangan lupa ya teman-teman, tadi aku lupa ngingetin, jangan lupa ini kita harus tahu dulu, ini harus keset ya, echo lfs. Nah, ini harus ada, kalau nggak ada bakal error nanti. Oke, kita lanjut configure. Oke, setelah itu kita menjalankan perintah make min-j jumlah core, teman-teman, jangan lupa. Oke, habis itu habis kita compile, jangan lupa kita install dengan min-j jumlah core, teman-teman. Enter. Oke, selesai. Kita cd dot double dot, lalu kita hapus. Habis di install kita hapus, kita lanjut, kita ekstrak lagi tar xf si filenya. Habis itu kita cd ke file. Habis itu jangan lupa kita bikin folder macdir build, kita bikin folder build, terus kita push build, enter, teman-teman. Habis itu kita configure ya, seperti biasa. Kita configure, ini menggunakan waktu 0,2 SBU, lumayan cepet lah. Oke, kita clear dulu aja, kita configure. Habis itu kita ke Mac, compile, jangan lupa kasih min-j4, enter.
Oke, udah selesai. Selanjutnya kita make install main JFrog lagi ya. Kalau tadi kan kita tadi kan kita configure, kita build, habis itu sekarang kita install, teman-teman. Kita install menggunakan perintah ini make. Jangan lupa kasih main j jumlah core. Oke, udah ke install. Habis itu kita cd double dot. Habis itu kita rm lagi si filenya. Oke, kita ekstrak bin util, lanjut ke package selanjutnya yaitu bin util. Bin util ya, xv bin util. Kita ekstrak cd ke file util. Ini membutuhkan waktu 0,2 SBU. Ya, kita langsung kita langsung configure. Kita configure. Kenapa ini kok nggak bisa kita copy? Nggak bisa di copy guys. Oke, udah bisa. Oke, habis kita configure ya kan, kita clear dulu. Habis itu kita lanjut ke compile lagi main j4, enter. Habis kita compile, kita make -dir lfs install ya, kita install. Kita tunggu dulu compile-nya. Harusnya cepat, cuma 20 detik. Oke, tambah lagi j4. Oke, habis itu kita double dot, kita rm bin utilnya kalau udah nggak kepake. Terus kita tab, kita next package ya, go. Kita accept, go ke. Oke, habis kita install, kita masuk ke gawok. Habis itu kita set ini. Oke, habis itu kita configure seperti biasa. Dulu configure-nya. Oh ya, aku mau kasih tahu juga kalau sebenarnya perintah itu bisa digabung ya. Contoh ini aku mau gabungin ini compile sama install, ini bisa. Cara gabunginnya kayak gini. Ini contoh aja ya. Kita make tambahin j4 lah. Kasih spasi terus dan gini, double dan ya, double n. Habis itu baru perintah selanjutnya. Ini bisa. Jadi kita bisa langsung gabungin. Kita coba ya. Kita coba gabungin ini. Enter. Nanti dia akan otomatis habis menjalankan perintah yang ini, dia akan menjalani perintah selanjutnya, gitu, otomatis. Nah, udah selesai ya. Jadi kita langsung gabung tadi perintah compile sama perintah install gitu. Oke, habis itu kita cd double dot, kita kembali ke parent directory, kita rm lagi si code-nya karena udah nggak kepake. Habis itu kita lanjut ke package selanjutnya, itu ada grep. Grep ini semacam bisa untuk mengambil suatu konten ya dari base, itu bisa kita pakai grep ini. Kita extract grepnya, kita masuk ke folder grep. Kita configure. Ini aku mau gabung juga biar enak sekalian gitu ya. Ini sekitar 0,2 SBU, lumayan cepat lah. Oke, kita lanjut make main j4. Habis itu jangan lupa yang ini juga. Oke, kita masukin ini.
spasi main J jumlah core teman-teman. Aku pakai 4 core, jadi aku main J4. Enter. Oke, kita udah berhasil. Selanjutnya kita masuk ke gzip, kita cd dot double dot, kita rm si grade-nya. Habis itu kita tar, kita ekstrak lagi si pkx gzip ini. Kita ekstrak, habis kita ekstrak kita masuk ke foldernya pakai cd. Terus habis itu kita configure. Sorry, hampir aja tadi. Kadang nggak copy ya. Hati-hati teman, jangan langsung enter kan tadi. Oke, user kita configure dulu. Ini cepat ya, cuma 0,1 SBU, mungkin sekitar 6-10 detik. Oke, habis itu kita make main J jumlah core teman-teman. Itu kita install main J jumlah core teman-teman. Oke, sudah selesai. Kita langsung cd double dot parent folder, kita hapus lagi gzip-nya. Terus itu kita ekstrak make. Terus itu kita cd ke make ini ya yang baru. Terus itu kita configure juga lagi. Ini dibutuhkan waktu sekitar 0,1 SBU. Oke, make main J jumlah core teman-teman. Oke, habis itu main J for jumlah core teman-teman. Enter. Oke, udah selesai. Kita lanjut ke ada patch. Kita cd double dot. Kita hapus dulu hasil folder tadi. Oke, habis itu baru kita lanjut tar xf, kita install lagi patch. Habis itu kita cd ke patch. Habis itu kita mulai configure lagi. Oke. Ini aku masuk ke patch, kita configure. Ini memakan waktu 0,1 SBU, lumayan cepat. Oh ya, SBU ini kan build time-nya ya. Kalau configure bukan termasuk tadi. Main J for make spasi main J jumlah teman-teman untuk kita nge-build atau mau compile. Selanjutnya kita melakukan install. Kalau udah selesai kita install, melakukan main J jumlah core-nya teman-teman. Aku pakai 4 core. Oke, udah selesai. Selanjutnya masuk ke bagian sheet, kita cd double dot, kita rm si points-nya. Habis itu kita tar apa ini, next-nya itu sheet. Oke, kita install. Habis itu kita ke sheet, udah selesai. Lalu kita configure dulu. Kita configure ini 0,1 SBU, lumayan cepat. Kita jalankan make sama make dash. Bisa pakai tadi ya kalau mau cepat. Nggak cepet sih, maksudnya nggak usah nulis 2 kali, jadi temen langsung gabung perintahnya. Make J for kita make ini lagi. Chapter 6 cuma gini-gini aja sih. Nanti sampai ya masih ada lagi. Oke, selanjutnya kita make install, jangan lupa pakai G4. Oke, udah selesai ya, berarti kita udah install. Selanjutnya kita cd double dot, kita hapus sheet, kita hapus. Kita lanjut ke package selanjutnya, ada tar. Kita bisa tar xf tar. Waduh, itu kita cd tar. Itu kita configure. Sebelum mau compile, kita configure. Oke, selanjutnya kita make main J
jumlah file teman-teman. Di sini 0,2 SBU. Skip bentuk ngebuildnya. Terus kita copy ini. Oke, kita install, kasih min j jumlah file teman-teman. Oke, udah selesai. Kita cd rm tar. Habis itu kita lanjut ke package selanjutnya, itu ada xz. Kita tar xf xz. Oke, habis itu di sini ada installation of xz. Kita cd dulu berarti ya, cd xz. Kita udah masuk ke foldernya. Habis itu kita configure. Kita configure sama ya. Oke, udah kita configure, kita make min j4. Habis di make min j4 sama, kita make dir dash dir-nya lfs. Ini waktunya 0,1 SBU, harusnya cepat. Oke, udah cepat. Kasih min j jumlah file teman-teman, enter lagi. Untuk install, kita lanjut ke sini. Habis itu kita rm dulu. Folder xz-nya. Kita lanjut. Di sini ada bin util lagi, ada patch2 ya. Di sini adalah the bin util package content a linker XML other tool for handling object file. Jadi di bin util sebelumnya kan kita cuma nge-stack beberapa, habis itu kita lanjut ke patch2-nya. Di patch2 ini ada package yang bisa untuk linker, assemble, dan sama beberapa tool untuk heading file. Jadi untuk compile bin util ini ada beberapa tahap ya. Jadi ini tahap yang kedua. Oke. Berarti kita tar lagi si bin utilnya ya. Bin utilnya kita tar lagi. Oke, sorry. Tar. Kita tar si bin util, tar exit-nya. Oke, habis kita tar, kita masuk ke bin util lagi. Aku clearin dulu layarnya. Oke, make dir v build. Jadi kita akan bikin folder build. Sorry, make dir build. Habis itu kita cd build. Oke, sudah kita masuk ke folder build, baru kita configure. Oke, ini cuma memerlukan waktu 1 SBU, berarti sekitar 3 menitan, jadi agak lama mungkin ya teman-teman. Di sini aku akan pakai make min j4, enter. Ini agak lama teman-teman, jadi tunggu aja. Oke, kita udah berhasil nge-build. Sekarang kita lanjut ke install. Di sini aku ganti min j4 ya. Tadi kan min j1. Jadi kita ganti. Oke. Jadi perlu diingat kalau ada kayak gini-gini, kalau ada error, teman-teman ganti lagi ke min j1 ya. Ini kita cuma pakai parallel install ya biar cepet. Oke, ini udah berhasil ya, karena nggak ada error sama sekali. Baru kita bisa lanjut ke install ini. Nah, ini udah berhasil ya, udah ke link. Selanjutnya kita masuk ke GCC, ini sekitar 12 SBU. Oke, berarti kita cd dulu. Kita keluar dari folder build dan visutil, kita masuk ke folder mnd source. Selanjutnya kita rm si bin util ya tadi ya, lupa ya namanya. Ya, bin util. Kita rf, kita hapus foldernya. Habis itu kita lanjut ke gcc. Berarti kita ekstrak lagi. Kita tar xf gcc. Jadi tadi di atas itu kan di chapter 5 kita udah nge-build GCC 2 kali ya. Itu sebenarnya untuk toolsnya. Nah, sekarang kita akan bahas includes untuk C++ compiler-nya. Oke, udah berhasil, kita masuk ke GCC. Habis itu kita lanjut, ini lagi kita ulangi ya, hampir sama kayak yang dulu. Oke, kita udah rename, udah di extract. Kita lanjut untuk ke ini. Habis itu kita mkdir build, kita masuk ke build. Habis itu kita mkdir ini. Oke. Habis itu kita bikin symbolic link. Oke, habis itu kita prepare kita untuk melakukan. Dan ini agak lama ya, ini butuh waktu 12 SBU. Jadi kalau
Jadi SBU itu untuk pas teman-teman build binzutil yang pertama. Nah, ini kebetulan di chapter 5 yang pertama kali kita build binzutil itu sekitar 3 menit. Artinya kalau ini 12 SBU berarti total menit yang pertama itu kan 3 menit dikali 12 menit. Dikali 12 berarti 12 kali 3 menit. Nah, itu totalnya nanti. Jadi ini agak lama bisa dibilang ya. Jadi kita configure habis ini. Jadi setelah kita bikin symbolic link, kita configure. Oke. Aku clearing dulu. Ini kadang nggak bisa di copy, nggak tahu kenapa. Kita enter untuk nge-build. Habis nge-build nanti kita akan make. Nah, ini kan agak lama ya. Jadi aku langsung cepetin ya teman-teman ya. Jadi aku pakai time untuk melihat min J4-nya. Habis itu aku digabung nggak ya? Nggak usah ya mungkin. Jadi aku tambahin time-nya. Jadi aku mau tahu nanti berapa sih berapa waktu yang diperlukan untuk menjalankan perintah ini. Jadi time itu gunanya untuk itu. Jadi kita enter. Oke, dan dia masih ini agak lama teman-teman. Jadi ya aku skip lagi. Oke teman-teman, ternyata udah selesai. Oke, di sini sebanyak berapa ini? Waktunya sebanyak 21 menit ya, cukup lama. Untuk ke compile-nya. Setelah itu baru kita lanjut untuk nge-install. Jangan lupa kasih min J4. Sesuaikan dengan vim locker teman-teman. Dan sudah selesai. Selanjutnya kita bikin symbolic link biar bisa diakses nanti sisinya. Dan ya udah selesai. Habis itu kita lanjut ke chapter 7 ternyata udah selesai berarti ya teman-teman. Itu aja sih. Tapi sebelum itu kita balik dulu ke folder mshot. Kita rm dulu sisinya ya. Kita rm. Kita hapus hasil buildnya tadi dan selesai. Untuk itu aja teman-teman untuk chapter 6 ini. Jadi aku benar-benar cepat tadi karena ya tinggal build aja ya. Nanti di chapter selanjutnya kita akan bahas chapter 7. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih. Tetap stay tune terus di channel ini. Bye-bye.